Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas materi sejarah kelas 12 yaitu pemerintahan Orde Baru. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Asmi Alivia Larasati, nomor absen 11. Saya Nurul Hidawati, nomor absen 14. Teman-teman pasti sudah sering melihat meme tersebut. Nah, siapakah beliau sebenarnya? Ya betul, beliau adalah presiden kedua kita yaitu almarhum Soeharto. Beliau memimpin Indonesia pada era Orde Baru yang akan kita bahas. Bab yang akan kita bahas yang pertama pengertian, yang kedua latar belakang, yang ketiga masa transisi, yang keempat ciri-ciri, lalu yang kelima peristiwa penting, yang keenam perkembangan ekonomi dan politik, lalu yang terakhir kebijakan dan runtuhnya Orde Baru. Pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun dari tahun 1966 sampai 1998. Penamaan ini dipergunakan sebagai perbandingan dengan Orde Lama, sehingga pemerintahan ini dianggap sebagai pembaharunya. Rezim Orba berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Yang selanjutnya ialah latar belakang pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Presiden Soekarno atau Orde Lama pada titik akhirnya diwarnai dengan berbagai macam kekacauan. Setelah peristiwa monumental Gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 jenderal Angkatan Darat, dilanjutkan dengan pembantaian besar-besaran oleh berbagai elemen masyarakat terhadap anggota Onderbau Partai Komunis Indonesia. Demonstrasi juga mulai menghampiri pemerintahan Presiden Soekarno pada akhir 1965. Ketika beliau menolak membubarkan PKI, ditambah dengan ketidakpuasan akibat runtuhnya perekonomian, sementara inflasi tercatat mencapai 650%. Kondisi Jakarta tidak terkendali dirasa tidak aman bagi presiden, sehingga beberapa perwira tinggi Angkatan Darat memindahkan Presiden Soekarno ke Bogor. Di sana Istana Bogor, Presiden Soekarno menyusun Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang ditujukan kepada Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto. Isinya adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Surat ini dipergunakan oleh Soeharto untuk membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30S, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Pada sisi sebelah kiri merupakan ilustrasi dari Super Semar. Nah, kita akan masuk pada bab masa transisi pada tahun 1966 sampai 1967. Yang pertama ialah aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September pada tahun 1965 atau yang sering kita kenal G30 SPKI. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian makin memburuk di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintahan melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar atau yang sering dikenal KAPPI, KAMI, dan KAPI. Kemudian muncul pula KABI atau Buruh, KASI atau Sarjana, KAWI atau Wanita, KAGI atau Buruh, dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30 SPKI dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front yaitu Front Pancasila. Ketidakpuasan terhadap keadaan saat mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat pada tanggal 12 Januari 1966 dengan mengajukan 3 buah tuntutan, yaitu yang pertama pembubaran PKI, yang kedua pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, yang ketiga penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Yang kedua adalah Surat Perintah 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI. Atas situasi ini, Soekarno disarankan untuk meninggalkan pertemuan menuju Istana Bogor dengan helikopter. Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. Leimena, dan Dr. Heru Saleh.
Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi tersebut bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah setelah dibahas bersama. Akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau Super Semar. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah dalam menjalankan tugas. Penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Yang ketiga adalah dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966 mulai terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan nasional. Di satu sisi Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun pamornya semakin jatuh. Rakyat menganggap Soekarno tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang disebut dengan pidato Nawaksara dan Pelnawaksara hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Letjen Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno dan sehari sesudah membubarkan PKI, namanya semakin terangkat. Soeharto sebagai pengemban Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Presiden Soekarno masih memimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti inilah yang kemudian berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Presiden Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan, sedangkan Letjen Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno disarankan oleh sahabatnya yang bernama Mr. Hadi agar mengakhiri dualisme kepemimpinan yang menjadi akar konflik politik di Indonesia. Hingga pada akhirnya Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya secara resmi pada tanggal 22 Februari 1967 dan Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret pada tahun 1968. Berikutnya adalah ciri-ciri Orde Baru. Yang pertama, kuatnya pengaruh militer atau difungsi ABRI. Pengaruh ABRI dalam kancah politik nasional memang sudah kuat sejak Orde Lama. Hal ini dapat dilihat dalam Kabinet Dwikora yang diisi banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun pada masa Orde Baru, perubahan yang terjadi adalah fungsi ABRI di tingkat sipil lebih kuat lagi. Banyak di antara anggota ABRI juga menjadi komisaris perusahaan-perusahaan besar Indonesia sehingga dianggap sebagai tanda menguatnya KKN dalam pemerintahan Orde Baru. Yang kedua ialah pembangunan yang masif. Pemerintahan Orde Baru menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas tertinggi. Hal ini merupakan respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Pemerintahan membuka keran modal asing dan dalam negeri untuk masuk dan membuka usaha di Indonesia. Harapannya pembangunan dapat berlangsung dengan lancar dan perekonomian kembali normal. Pembangunan nasional dicanangkan dalam rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, yang setiap periodenya memiliki fokus dan tujuan tersendiri. Sampai dengan pertengahan dekade 90-an, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Yang ketiga adalah terbatasnya pilihan politik. Pemilu 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya. Sementara pada pemilu tahun 1977 hanya diikuti 2 parpol, yakni PDI dan PPP, serta 1 golongan karya. Tujuannya agar membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian 3 kekuatan ini diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik, meskipun pada prakteknya menggembosi pilihan politik yang justru menguatkan Golkar. Yang keempat, pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan yang sentralistik ini pada dasarnya telah berjalan sejak kemerdekaan Indonesia dikarenakan masih belum merekatnya sistem kenegaraan sampai ke daerah-daerah. Pada masa Orde Baru, kebijakan ini masih ada dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta penerapan kebijakan politik. Pemerintahan yang sentralistik ini menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah karena ketergantungan yang tinggi atas keputusan pemerintah pusat. Meski begitu, hal ini dikurangi walaupun tidak banyak terlihat. Lanjut pada perkembangan ekonomi dan politik. A. Ekonomi. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dapat bangkit dalam waktu singkat karena aliran modal yang dibuka lebar dan bantuan internasional melalui konsorsium IGGI. Orde Baru dapat menstabilkan perekonomian bahkan sebelum tahun 1970.
Pemerintah melakukan pengawasan ketat, peningkatan pajak, penghematan dan pembatasan kredit, serta penundaan pembayaran utang luar negeri. Kebijakan ini merupakan rehabilitasi dan stabilisasi sebelum beralih ke fase pembangunan melalui repelita. Repelita didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Repelita 1, tahun 1969 sampai 1974, menekankan pada pertanian dan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Lalu yang kedua adalah Repelita 2, tahun 1974 sampai 1979, menekankan pada pemerataan pembangunan di luar Jawa, Bali, dan Madura, salah satunya melalui transmigrasi. Lalu Repelita 3 pada tahun 1979 sampai 1984, menekankan pada industri padat karya dalam rangka meningkatkan ekspor. Repelita 4 pada tahun 1984 sampai 1989, menekankan pada penciptaan lapangan kerja baru terutama dalam bidang industri. Lalu Repelita 5 pada tahun 1989 sampai 1994, menekankan pada pembangunan sektor transportasi, komunikasi, dan pendidikan. B. Politik. Pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik yang sangat dinamis. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu, namun 6 kali pula memenangkan golongan karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali, menyebabkan kancah politik nasional ditempati oleh kroni-kroni presiden yang bertujuan untuk terus mempertahankan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan pemerintah sangat besar dan tidak ada kekuatan di luar pemerintah yang dapat mengimbanginya, sebagaimana seharusnya ada dalam sistem demokrasi. Dalam kancah politik internasional, Indonesia merapat ke blok barat dalam kontestasi Perang Dingin. Modal-modal asing dari AS mengalir deras, sedangkan hubungan dengan blok timur berkurang drastis. Hal ini dikarenakan dilarangnya ideologi Marxisme, Leninisme, atau komunisme berkembang dan dianggap gangguan terhadap ideologi Pancasila. Lanjut pada peristiwa penting masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama adalah Sidang Umum 4 MPRS pada 17 Juni 1966. Dapat dikatakan titik balik dimulainya Orde Baru setelah Super Semar. Pada sidang ini diperoleh 4 ketetapan yang disahkan sebagai TAP MPRS. Setelah sidang ini, Soeharto memegang kekuasaan penuh pemerintahan meskipun Presiden Soekarno masih menjabat. Ketetapan penting yang ada dalam sidang ini antara lain, yang pertama pengukuhan surat perintah 11 Maret TAP MPRS nomor 9, pembubaran PKI, organisasi masyarakat, dan pelarangan Marxisme, Leninisme TAP MPRS nomor 25, pembaruan landasan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan TAP MPRS nomor 23, dan pembentukan Kabinet Ampera TAP MPRS nomor 13. Kedua, aneksasi Timur Timur. Pada tahun 1975, Indonesia melakukan aneksasi terhadap Timur Timur yang merupakan bekas wilayah kekuasaan Portugis. Sebagian kekuatan politik di sana memiliki opsi untuk bergabung dengan Indonesia dan meminta dukungan Indonesia. Adapun operasi Seroja dinyatakan sebagai bentuk invasi. Meskipun beberapa pihak bersepakat bergabung dengan Indonesia, Timur Timur bergabung menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada tahun 1976. Sampai dengan tahun 1999 terjadi banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ABRI terhadap masyarakat lokal. Lalu yang ketiga adalah pemilu tahun 1971. Adalah pemilu pertama yang dilakukan sejak tahun 1955. Pemilu ini diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya. Tujuannya untuk memilih presiden, wakil presiden, dan wakil Dewan Perwakilan Rakyat. Peristiwa ini merupakan sinyal penting kembalinya proses demokrasi yang telah lama hilang. Kemudian kita akan masuk pada bagian keempat, yaitu peristiwa Malari pada tahun 1974, merupakan demonstrasi anti modal asing yang muncul di Jakarta. Hal ini adalah gelombang protes besar pertama yang muncul setelah Orde Baru berjalan. Derasnya aliran modal asing dianggap oleh sebagian pihak tidak menguntungkan Indonesia pada jangka panjang. Kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka pada 14 Januari 1974 menjadi titik demonstrasi besar terjadi. Hal ini juga menjadi titik balik di mana Presiden Soeharto menjadi keras dalam penindakan demonstrasi dan gerakan menyimpang. Kita akan lanjut pada bab ke-7, yaitu kebijakan Orde Baru. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis haluan negara atau GBHN yang merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-program rencana pembangunan 5 tahun atau repelita.
Adapun Repelita berisi program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pemerintahan Orde Baru juga senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan trilogi pembangunan, yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, sejak pembangunan 5 tahun tahap 3, 1 April 1979 sampai 31 Maret tahun 1984, maka pemerintahan Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan, yaitu 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3. Pemerataan pembagian pendapatan. 4. Pemerataan kesempatan kerja. 5. Pemerataan kesempatan berusaha. 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. 7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan 8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Pembangunan pemerintahan Orde Baru tidak hanya difokuskan pada satu bidang, akan tetapi pembangunan dilakukan di berbagai bidang untuk mencapai tujuan nasional. Kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam berbagai bidang. A. Pembangunan pertanian. Kebijakan pembangunan Orde Baru di bidang pertanian dilakukan melalui Revolusi Hijau. Pelaksanaan Revolusi Hijau ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan. Peningkatan produksi pertanian ini dilakukan dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Revolusi hijau digunakan sebagai salah satu cara meningkatkan produksi pangan di Indonesia, terutama produksi beras. Keberhasilan revolusi hijau pada masa Orde Baru terbukti dengan tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Selain itu, keberhasilan ini ditandai dengan peningkatan ekspor hasil perkebunan. Pemerintahan Orde Baru berusaha meningkatkan dan mengoptimalkan produktivitas pertanian di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengaktifkan koperasi-koperasi tani atau Koperta di perdesaan. Pada tahun 1971, Koperta tingkat primer dihimpun oleh Badan Usaha Unit Desa atau BUUD. BUUD bertugas melakukan penyuluhan, pengolahan, dan pemasaran produksi pertanian serta perkreditan. Sebagai upaya menjaga agar masalah pangan dapat diatasi dengan baik, pada tahun 1966 pemerintah mendirikan Badan Urusan Logistis atau Bulog. Lembaga ini memiliki hak monopoli untuk mengimpor beras. Dalam pengadaan stok beras, Bulog bekerja sama dengan KUD. Selanjutnya KUD menyerahkan beras melalui depot logistik Bulog. B. Pembangunan pendidikan. Dalam Pelita 1, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan pemberantasan buta huruf. Program ini berhasil mengurangi angka penyandang buta huruf di Indonesia. Dalam Pelita 2, mulai dilakukan usaha pemerataan pendidikan. Presiden menginstruksikan pembangunan sekolah dasar hingga ke pelosok negeri agar anak-anak usia 6-12 tahun dapat mengenyam bangku sekolah dasar. SD yang dibangun atas instruksi Presiden tersebut dinamai sebagai SD Inpres. Program pemerataan pendidikan dasar masih berlanjut pada Pelita 4. Salah satu program dalam Pelita 4 adalah pelaksanaan wajib belajar 6 tahun untuk anak usia 6-12 tahun. Program pendidikan dalam Pelita 5 merupakan lanjutan dari Pelita 4, yaitu merintis program wajib belajar untuk sekolah lanjutan tingkat pertama. Selanjutnya, program ini disebut sebagai wajib belajar 9 tahun. Dalam Pelita 5 juga dilakukan pembinaan tenaga pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di Indonesia. Pemerintah juga melaksanakan program memberantas pendidikan buta huruf atau dikenal dengan program Bebas 3 Buta atau B3B yang mulai dicanangkan pada 2 Mei 1984. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan kurikulum sebagai panduan pendidikan di Indonesia. Tak hanya berhenti di situ, pemerintah juga mengadakan program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) untuk memberi kesempatan bagi anak dari keluarga tidak mampu agar dapat mengenyam pendidikan. GNOTA dibentuk melalui instruksi Presiden pada tanggal 29 Mei 1996. C. Pembangunan ekonomi. Pemerintah mengadakan perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN. Selanjutnya, pemerintah berusaha menyempurnakan struktur birokrasi pengawasan BUMN dengan mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1969. Melalui undang-undang ini, pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis sebagai pengawas dan memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan sebagai satu-satunya pengawas BUMN.
Pemerintah juga berusaha menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat karya dan bantuan bangunan daerah. Proyek padat karya merupakan salah satu usaha untuk mengatasi masalah pengangguran, terutama di beberapa daerah dengan produksi pangan yang rendah. Melalui program ini, tenaga penganggur dapat diberdayakan untuk membangun sarana dan prasarana, seperti jalan ataupun jembatan. D. Pembangunan budaya. Dalam bidang budaya, pemerintah Orde Baru berusaha mengarahkan perkembangan budaya kepada usaha-usaha yang dapat memperkuat kepribadian sosial, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Untuk itu dilakukan peningkatan, pembinaan, dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah, kursus seni, organisasi seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah mengadakan pengamanan seni yang bertujuan menjamin dan meneruskan warisan budaya dan seni. Usaha tersebut dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi, dokumentasi, penelitian warisan budaya nasional, pembinaan, dan pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala. E. Pembangunan kesehatan. 1. Keluarga berencana atau KB. KB merupakan salah satu program unggulan pada masa Orde Baru. Program KB digagas oleh Ibu Tien Soeharto dan disetujui oleh MPR pada tahun 1968. Sebagai langkah awal, pemerintah mendirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN. Tugas LKBN adalah melakukan sosialisasi masalah KB kepada masyarakat. Pada tahun 1970, Presiden Soeharto membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN untuk menggantikan LKBN. BKKBN bertugas melaksanakan program KB, mulai dari sosialisasi, pelaksanaan, hingga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjalankan program ini. Pemerintah menerapkan sistem jemput bola untuk memperlancar pelaksanaan program KB hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan pemberian tunjangan anak pada pegawai negeri sipil atau PNS. Lalu yang kedua, program kesehatan masyarakat. Program kesehatan masyarakat diwujudkan dengan mendirikan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di setiap daerah. Selain itu, pada tahun 1984, pemerintah juga mengembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu yang dibentuk di setiap desa atau kelurahan. Posyandu memiliki 5 program utama, yaitu kesehatan ibu anak atau KIA, keluarga berencana atau KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Posyandu lebih memusatkan kegiatannya pada kesehatan balita dan ibu hamil. Akan tetapi dalam perkembangannya, posyandu menjadi penggerak kesehatan masyarakat di desa-desa. Yang terakhir kita akan membahas mengenai runtuhnya Orde Baru. Diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997 sehingga nilai tukar rupiah jatuh. Bantuan dari IMF sebesar 43 miliar US dollar dan pembaruan kebijakan tidak membawa dampak positif sehingga menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga kerusuhan, demonstrasi besar, dan bahkan penjarahan terjadi terutama di Jakarta. Krisis politik dengan singkat menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting antara lain penghapusan duifungsi ABRI, penurunan dan pengadilan terhadap Soeharto dan berani-beraninya, penghapusan praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, penegakan supremasi hukum, amandemen UUD 1945, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Soeharto pada akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, 3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ke-7. B.J. Habibie yang sebelumnya sebagai wakil presiden diangkat menjadi presiden. Mempunyai Soeharto sebagai presiden menandakan munculnya era reformasi. Wah, akhirnya kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.